Nah cuy, balik lagi bersama gua Orang Ngejelas di channel yang gak berfaedah tapi semoga memberikan informasi yang bermanfaat bosku. Oke cuy, di video kali ini gue mau ngobrolin soal helm DJI Rosaka. Gua excited, semangat lah kalau bahas DJI Rosaka ini karena sampai saat ini nih helm masih gue pakai dan belum ada masalah, masih baik-baik aja bosku. Jadi di sini banyak banget komentar yang menanyakan soal DJI Rosaka ini cuy. Nah dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kebanyakan banyak banget yang nanya kalau part yang ada di KYT Kyoto bisa masuk ke DJI Osaka atau tidak. Nah di sini gue bakal jelasin perbedaan KYT Kyoto dan DJI Osaka. Itu yang paling mencolok pertama harga cuy. DJI Osaka ini mungkin setengah dari harga KYT Kyoto karena harganya yang beda. Yang diberikan dua pabrikan ini juga berbeda. Kalau misalkan kita beli Kyoto, yang bakal kita dapat pertama kualitas udah pasti terjamin karena KYT sendiri adalah brand besar dan udah lama, bahkan udah go internasional di bidang helm. Terus keduanya kemudahan kalau misalkan si KYT ini ada yang rusak, terus ada spare partnya yang harus diganti, cara reparasinya itu udah dipikirin ya oleh QC yang ada di KYT. Jadi kita nggak perlu bingung, spare partnya pun cukup mudah untuk dicari. Tapi sedangkan untuk helm-helm seperti kelas DJI Osaka ini gue akuin emang sulit cari spare partnya, misal ada yang rusak. Terus ketiganya kenyamanan cuy. Jadi yang ada di KYT Kyoto ini kenyamanan bener-bener dipikirin karena mempertaruhkan nama besar Kyoto, ibaratnya begitu cuy. Jadi kalau misal KYT yang ngeluarin brand, dia pasti udah memikirkan kenyamanan itu gitu loh, karena emang ngerasa brand dia udah gede. Tapi kalau misal DJI Osaka ini berhubung dia baru-baru ini muncul ya, mungkin belum lama lah, nggak selama KYT, makanya yang diberikan yang penting penampilan. Jadi fokusnya DJI Osaka ini di penampilan. Kalau misal lu cari kemudahan, yang menurut gua bila ada kerusakan di DJI Osaka ini agak susah gitu loh. Nah kita bahas poin yang kedua soal kemudahan cuy, perbedaannya gimana. Karena ada pertanyaan, bang visor gua retak, gua mau cari tapi nggak ada yang jual. Bang gua mau ganti busa nih tapi gua cari nggak nemu-nemu. Dan akhirnya mungkin yang nanya seperti itu ada yang rusak dari DJI Osaka, terus dia melihat model KYT Kyoto itu bukan sedikit sih, hampir mirip dengan DJI Osaka, makanya berpikiran apakah bisa part yang ada di KYT Kyoto itu dipasangkan di DJI Osaka. Nah cuy, jawabannya adalah semua barang yang dibikin manusia bisa kita akalin cuy, tapi terlepas dari itu nggak tahu nyaman dan kekuatannya ya. Tapi kalau untuk pengalaman gua bongkar pasang KYT Kyoto dan DJI Osaka ini, gua pastiin part dari KYT Kyoto itu nggak ada yang PNP langsung ke DJI Osaka. Entah itu rasetnya, entah itu phasernya, entah itu innernya, entah itu IPS-nya, entah itu ventilatornya ataupun busanya ya cuy. Jadi semuanya yang ada di KYT Kyoto itu nggak bisa dipasangin di DJI Osaka karena beda sistem cuy, beda bentuk sama beda penguncian. Jadi dari penguncian aja misal taruhlah busa, dia udah beda gitu. Terus kalau dari raset, dia juga udah beda. Raset meliputi visor ya, jadi sistem visornya KYT Kyoto dan DJI Osaka itu beda. Kalau KYT Kyoto dia menggunakan sistem seperti helm-helm keluaran terbaru, jadi pengaitnya ada di visor, railnya ada di raset, jadi dia nggak terlalu tertekan ya. Tumpuan utamanya ada di raset karena visor hanya dikaitkan, jadi ketika buka tutup beban si visor ini berkurang karena bebannya ada di rasetnya. Itu meminimalisir pecah, meminimalisir retak ataupun rusak jalur ya. Tapi beda dengan DJI Osaka ini, dia visornya masih menggunakan sistem lama, yaitu relnya ada di kacanya, sedangkan raset berfungsi untuk pengait. Itu yang bikin rawan kalau misal kita buka tutup visor tuh biasanya visornya yang kalah, karena visor itu kan dari plastik ya, apalagi visor DJI Osaka ini lumayan tipis dan
bahannya plastik biasa gitu, jadi tumpuannya ada di visor, jadi mudah banget retak ya, mudah banget pecah kalau posisi apa sistem rel sama rasetnya seperti itu perbedaannya cuy. Terus ada yang nanya juga nih, Bang, busanya bisa nggak dipakein ke DIY Osaka, busa Kyoto ya, busa Kyoto bisa nggak dipasangin di DIY Osaka? Kalau pertanyaan bisa atau enggaknya, udah pasti bisa, orang sekedar masang kok. Kalau sekedar masang bisa, tapi kita nggak tahu nyaman, aman, dan kekuatannya cuy. Jadi gue jelasin ya, tadi yang visor udah terjawab nggak bisa ya karena beda sistem ya. Terus sekarang kita bahas ke busanya KYT Kyoto bisa masuk nggak ke DIY Osaka. Gue jawab nggak bisa. Kalau cuma sekedar masuk bisa ya, sekedar masuk bisa, tapi nggak ngejamin dia kuat, aman, dan nyaman aja. Sekarang gue jelasin nih, jadi gue praktekin nih karena emang video ini gue bikin beberapa waktu lalu. Ada yang komentar mengenai busa Kyoto ke DIY Osaka. Nih ya bosku, nih udah gue copot nih, ini KYT Kyoto busanya gue udah copot. Gue coba masukin ke DIY Osaka. Gue masukin ke DIY Osaka, gue deketin ya cuy. Nah ini busa gue masukin ke DIY Osaka. Ya kalau lu nanya bisa masuk atau enggak, ya bisa, cuman nyaman atau enggaknya ya nggak tahu ya, kuat atau enggaknya ya nggak bisa kuat karena ini penguncinya nggak cocok. Dia cuman modal diselupin doang, ini modal ini dimasukin udah gitu, tapi nggak ngunci. Kalaupun lu masih tetap pengen pakai busa Kyoto ke DIY Osaka, lu bisa pakai lem tembak. Lem tembak di sini nih, di bagian hitam-hitam, plastik hitam-hitam ini lu pakai lem tembak, tapi jatuhnya semi permanen ya, jadinya ya nggak bisa bongkar pasang gitu loh, seperti ini ya. Nanti lu lem tembak jadinya seperti ini, atau enggak alternatifnya lu bisa pakai double tip 3M seperti ini ya. Jadi double tip 3M nanti disesuaikan jalurnya, lu pasangin begini. Tapi gue nggak tahu kuat atau enggaknya karena emang dasarnya dia nggak pakai kuncian, dia hanya tumpuannya ini dimasukin terus pakai double tip ini ya kalau emang lu mau. Terus kenapa gue bilang nggak bisa ya, kenapa gue bilang nggak bisa, jadi gini cuy, beda sistemnya begini, beda basic lah, beda konsep. Ini KYT Kyoto cuy, KYT Kyoto bukan KYT Kyoto sih, maksudnya bukan cuman KYT. Untuk merek-merek yang harganya standar atau harga udah ada nama, biasanya dia pengerjaan detailnya tuh sangat memperhatikan kenyamanan. Jadi si Kyoto ini antara busa pipi dan batok helmnya dia nggak langsung nyatu ya cuy. Jadi di sini lihat, di sini ada lapisan lagi. Lapisan ini semacam atom atau plastik ya, plastik yang lumayan tebal. Terus di dalamnya juga dia ada busa kayak di kepalanya sini yang busa warna putih. Baru dia lari ke busa pipi. Nah jadi busa pipinya ini punya KYT Kyoto tipis cuy, tipis karena dia udah punya bantalan yang setebal ini, setebal ini. Nah sedangkan di merek-merek lokalan atau merek-merek yang emang belum punya nama, dia hanya memperhatikan finishing ya. Jadi untuk detailnya kita bisa lihat. Jadi kalau untuk DIY Osaka sendiri dia nggak ada bantalannya cuy, nggak ada bantalannya. Jadi ini busa pipi punya DIY Osaka, dia langsung sentuh, langsung nempel ke batok kepala. Dia cuman dihalangin sama semacam kayak fiber apa ya, plastik setebal 1 mili untuk menaruh kancingnya ya. Terus jadi larinya langsung ke sini, dia nggak pakai bantalan ya. Jadi batok kepala dia langsung ketempel di busa pipi. Kalau yang tadi punya Kyoto, dia dari batok kepala ada bantalannya baru busa pipi. Kalaupun lu pasang, bisa dipasang di sini, jatuhnya nggak nyaman karena apa? Busa Kyoto itu tipis, tipisnya bukan karena jelek, tapi karena emang dia udah ada sistem bantalannya. Kalau misalnya taruh di DIY Osaka, dia jatuhnya jadi ngoblok, jadi senggang. Jadi di bagian atasnya sini lu tertekan, tapi di sininya longgar karena lu pakai busa pipi yang punya helm ada bantalannya, ditaruh di helm yang nggak ada bantalannya.
Nah itu cuy, nah itu masalah busa udah paham ya, masalah busa udah paham. Jadi pada intinya seperti itu cuy. Kalau misalkan lu perkara masuk atau enggaknya udah pasti masuk, tapi kalau nyaman, kuat, dan amannya gua nggak tahu ya. Tapi kalau menurut gua sih mungkin ya, gua apa ya, pengalaman mungkin yang nanya itu udah pakai DIY Osaka, cuman mau beli spare part yang rusak tapi mungkin nyari nggak ada ya, makanya sekilas kok ngelihat Kyoto bentuknya sama. Terus makalah muncul pertanyaan apakah punya Kyoto bisa dipasang ke DIY Osaka ya. Jadi intinya apapun part yang ada di KYT Kyoto itu nggak ada yang bisa masuk ke DIY Osaka, nggak ada yang bisa PNP atau langsung ngunci ya, karena semua sistemnya beda, dari beda apa ya, beda basicnya, beda sistem sama beda penguncian. Jadi entah itu visor, entah itu busa, entah itu IPS ataupun interior yang lainnya. Jadi yang ada di Kyoto nggak bisa dimasukin di Osaka. Kalau mau diakalin bisa, cuman nggak terjamin tentang keamanan, kenyamanan, dan kekuatannya. Kalau misalkan lu pakai double tip itu kan ada masanya ya, ada masanya. Maksudnya mungkin awalnya bisa nyatuin, tapi kalau misalkan udah lama-lama kan nggak enak juga. Lu lagi jalan terus tiba-tiba double tipnya udah nggak ngereket kan, ataupun lu pakai lem tembak, misalkan lu mau cuci juga kan jadi agak repot, harus dibongkar lagi itu cuy. Nah gua rasa udah jelas ya perbedaan antara Kyoto dan DIY Osaka. Dari harga udah pasti beda banget ya. Mungkin sekilas untuk konsumsi mata nih dua helm hampir sama cuy, tapi kalau kita bongkar dua-duanya itu jelas beda. Pada intinya gua pukul dua pertanyaan besar. Pertama, visor Kyoto bisa dipasang ke DIY Osaka, keduanya busa Kyoto bisa dipasangkan di DIY Osaka atau enggak. Jadi jawaban gua nggak bisa. Bisa pun lu harus ngakalin, itu pun belum tentu terjamin kuat ya, kalau misalkan lu pakai double tip atau lem tembak. Dan selain itu juga pertimbangan gua, misalkan kita beli partnya Kyoto buat ditaruh di DIY Osaka, mungkin mendingan uangnya disimpan buat beli DIY Osaka yang baru, ataupun nungguin agak lebih sedikit buat beli Kyoto satu set. Oke cuy, salam sehat, tetap semangat dan reading tanpa arogan bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.